Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Di video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal kepemiluan untuk persiapan seleksi CAT Panwascam dan PPK bagian yang kedua di tahun 2022 ini. Semoga nantinya kita dapat lulus mengikuti seleksi Panwascam. Oke, untuk itu marilah kita mulai belajar kita dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Tim seleksi menetapkan nama calon anggota KPU dan menyerahkan kepada Presiden. Kemudian Presiden mengajukan nama tersebut kepada DPR paling lambat 14 hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU. Jumlah nama calon anggota KPU yang ditetapkan tim seleksi dan diajukan oleh Presiden sebanyak A. 11 orang, B. 12 orang, C. 13 orang, D. 14 orang. Ya, jawabannya adalah D. Dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jawabnya adalah 14 orang. Soal berikutnya. Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana A. Penjara paling lama 3 bulan dan denda paling banyak 12 juta rupiah. B. Dipidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 12 juta rupiah. C. Pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. D. Dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Jawabannya adalah C. Dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Ini berdasarkan pasal 502 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal selanjutnya. Pemilihan dan penetapan anggota KPU dilakukan oleh A. Tim seleksi, B. Presiden, C. DPR, D. Semuanya benar. Ya, jawabannya adalah C. Pemilihan dan penetapan anggota KPU dilakukan oleh DPR. Ini berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal selanjutnya. Setiap anggota KPPS atau KPPSLN yang dengan sengaja tidak memuat dan menandatangani berita acara kegiatan atau tidak berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara, maka akan dipidana dengan A. Pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. B. Dipidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. C. Dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 10 juta rupiah. D. Dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Ya, jawabannya adalah D.
Ini berdasarkan pasal 503 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Soal berikutnya. Pemilihan dan penetapan anggota KPU Kabupaten Kota dilakukan oleh A. Presiden, B. Anggota KPU, C. KPU Provinsi, D. Tim seleksi. Ya, jawabannya adalah B. Pemilihan dan penetapan anggota KPU Kabupaten Kota dilakukan oleh KPU. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kita masuk soal berikutnya. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara atau sertifikat hasil pemungutan suara, maka akan dipidana dengan pidana A. Dipidana kurungan paling lama 10 bulan dan denda paling banyak 10 juta rupiah. B. Dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 10 juta rupiah. C. Pidana kurungan paling lama 10 tahun 10 bulan dan denda paling banyak 12 juta rupiah. D. Dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Ya, jawabannya adalah D, yaitu dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah berdasarkan pasal 504 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kita masuk ke soal selanjutnya. PPK dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan. Jumlah anggota PPK setiap kecamatan sebanyak A3, B5, C7, D9. Ya, jawabannya adalah B. Berdasarkan PKPU nomor 36 tahun 2018, semula jumlahnya 3 orang menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun melalui keputusan MK nomor 31 PUU strip 16 Romawi _ 2018 dirubah dari 3 orang menjadi 5 orang. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, maka akan dipidana dengan pidana A. Dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 20 juta rupiah. B. Akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. C. Dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. D. Dipidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 20 juta rupiah. Ya, jawaban yang benar adalah B. Akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Ini berdasarkan pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kita masuk ke soal selanjutnya. Jumlah anggota DKPP sebanyak 7 orang yang terdiri atas A. Unsur pemerintah
akademisi dan tokoh masyarakat. B. Unsur akademisi ex officio dari unsur KPU dan tokoh masyarakat. C. Ex officio dari unsur KPU dan Bawaslu. D. Unsur tokoh masyarakat ex officio dari unsur KPU dan Bawaslu. Anggota DKPP sebanyak 7 orang terdiri atas. Ya, jawabannya adalah D. Unsur tokoh masyarakat ex officio dari unsur KPU dan Bawaslu. Ini berdasarkan pasal 155 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Setiap anggota KPPS atau KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS atau Panwaslu luar negeri, PPS atau PPLN, dan PPK melalui PPS, maka akan dipidana dengan A. Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. B. Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. C. Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 10 juta rupiah. Dan D. Pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Ya, jawabannya adalah B. Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Ini berdasarkan pasal 506 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kita masuk ke soal selanjutnya. 1. Menerima aduan atau laporan adanya pelanggaran atau kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. 2. Melakukan penyelidikan atau verifikasi serta pemeriksaan atas aduan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. 3. Memutuskan terhadap pelanggaran atau kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Yang termasuk dalam tugas DKPP adalah A. Poin 1, B. Poin 1 dan 2, C. Poin 2, D. Semuanya benar. Yang termasuk dalam tugas DKPP. Ya, jawabannya adalah C, yaitu poin 2. Yang termasuk dalam tugas DKPP adalah melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara KPU. Ini berdasarkan pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Setiap Panwaslu kelurahan atau desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu kecamatan dipidana dengan pidana A. Pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 12 juta rupiah. B. Pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 10 juta rupiah. C. Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. D. Dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 10 juta rupiah. Ya, jawabannya di sini adalah C. Akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Ini pun berdasarkan pasal 507 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kita masuk ke soal berikutnya. Setiap pemilu
untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota adalah A. Sistem proporsional tertutup, B. Sistem proporsional terbuka, C. Sistem proporsional terbuka terbatas, D. Sistem distrik berwakil banyak. Ya, jawabannya adalah B. Sistem proporsional terbuka. Sistem pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Ini berdasarkan pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kita masuk ke soal selanjutnya. Setiap Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU kabupaten kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu kabupaten kota, maka akan dipidana dengan pidana A. Pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 20 juta rupiah. B. Akan dipidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 10 juta rupiah. C. Akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. D. Akan dipidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Ya, jawabannya adalah C. Panwaslu kecamatan yang tidak melaporkan kepada Bawaslu kota, tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU kabupaten kota, maka akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Ini berdasarkan Undang-Undang 507, Pasal 507, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kita masuk ke soal selanjutnya. Sistem pemilu untuk memilih anggota DPD adalah sistem pemilu yang A. Proporsional tertutup, B. Proporsional terbuka, C. Proporsional terbuka terbatas, D. Distrik berwakil banyak. Ya, jawabannya adalah D. Sistem distrik berwakil banyak. Ini bisa dilihat dari pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, maka akan dipidana dengan pidana A. Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. B. Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. C. Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 10 juta rupiah. Dan D. Pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Ya, jawabannya adalah A. Ini berdasarkan pasal 508 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Dalam sistem menjalankan tugasnya, KPU RI dibantu oleh A. Sekretariat Jenderal, B. Sekretaris, C. Sekretariat, D. Sekretaris Jenderal. Dalam menjalankan tugasnya, KPU RI dibantu oleh Sekretariat Jenderal. Soal berikutnya. Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang, maka akan dipidana dengan A. Penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 20 juta rupiah. B. Akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. C. Dipidana paling
dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. D. Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Ya, jawabannya adalah C. Pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Ini berdasarkan pasal 509 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak dapat melaksanakan tugas selama A. 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah, B. 3 bulan secara berturut-turut, D. C. 3 bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas, D. 3 bulan secara berturut-turut tanpa alasan. Ya. Jawabannya adalah A. Selama 3 bulan secara berturut-turut tidak melaksanakan tugas, bahkan tanpa alasan yang sah. Oke, masuk ke soal selanjutnya. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, maka akan dipidana dengan A. Pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 30 juta rupiah, B. Dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah, C. Pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 30 juta rupiah, D. Akan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Ya, jawabannya adalah B. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dipilih A. Dari dan oleh rakyat, B. Anggota, C. Oleh anggota, D. DKPP. Jawaban dari anggota oleh anggota. Ya, anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dipilih dari dan oleh anggota. Soal berikutnya. Setiap orang yang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, maka dia akan dipidana dengan pidana A. Penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah, B. Penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah, C. Pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah, D. Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Ya, jawabannya di sini adalah D. Dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Ini berdasarkan pasal 511 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara adalah A. Kewajiban KPU, B. Kewenangan KPU, C. Hak KPU, D. Keputusan KPU. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara adalah
Ya, jawabannya adalah kewajiban KPU. Soal berikutnya. Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS, dan atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, Panwas kecamatan, Panwas kelurahan atau desa, atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan WNI yang memiliki hak pilih, dipidana dengan pidana. Ya, jawabannya adalah A, akan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Ini berdasarkan pasal 512 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kita masuk ke soal berikutnya. Masa keanggotaan KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota terpilih selama 5 tahun terhitung sejak A. Lulus seleksi, B. Pengucapan sumpah dan janji, C. Pelantikan, D. Mengikuti seleksi. Ya, jawabannya adalah B. Keanggotaan KPU provinsi, KPU kabupaten kota terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji. Soal berikutnya. Setiap anggota KPU kabupaten kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu, maka akan dipidana dengan pidana Ya, jawabannya adalah C, akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Ini berdasarkan pasal 513 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Pemilu adalah sarana pelaksanaan rakyat yang dilaksanakan. Pemilu adalah sarana pelaksanaan rakyat yang dilaksanakan. Ya, jawabannya adalah A, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jawabannya adalah A. Kita masuk ke soal berikutnya. Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan, maka akan dipidana dengan pidana ya, berdasarkan pasal 514 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Soal berikutnya. Anggota KPU provinsi, KPU kabupaten kota diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana berdasarkan. Ya, jawabannya adalah A, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Soal selanjutnya. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara-cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, maka dia akan dipidana ya
berdasarkan pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jawabannya adalah B. Kita masuk ke soal berikutnya. Salah satu tugas PPS adalah membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilu kecuali A. dalam penghitungan suara, B. kampanye, C. pemutakhiran data pemilih, D. pencalonan. Ya, jawabannya adalah kampanye. Ingat, perhatikan soalnya, salah satu tugas PPS adalah membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilu kecuali kampanye, karena kampanye hanya dilakukan oleh partai dan simpatisannya. Soal berikutnya. Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali pada satu TPS atau TPSLN atau lebih, maka akan dipidana dengan pidana. Ya, jawabannya adalah B, ya. Akan dipidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak 18 juta rupiah. Ini berdasarkan pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal berikutnya, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno selama, ya, jawabannya adalah A, selama 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Soal selanjutnya, setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara maka akan dipidana dengan pidana. Ya, jawabannya adalah A, akan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 60 juta rupiah. Ini berdasarkan pasal 517 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Kota dinyatakan sah apabila keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Kota dinyatakan sah apabila, ya, jawabannya adalah C, apabila disetujui sekurang-kurangnya 3 orang anggota KPU Kabupaten Kota. Soal berikutnya. Setiap anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota yang tidak menindaklanjuti hasil temuan Bawaslu, baik Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota, dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD atau DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, dan atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon presiden dan wakil presiden, maka akan dipidana dengan pidana. Ya, jawabannya adalah C, akan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Ini berdasarkan pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kita masuk ke soal berikutnya. Salah satu tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Kota
dalam pemilu adalah menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan, ya jawabannya adalah atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten kota kepada peserta pemilu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau memberi materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu, maka akan dipidana dengan pidana. Ya, jawabannya adalah C, akan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Ini berdasarkan pasal 519 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu, terlebih dahulu KPU berkonsultasi dengan, ya jawabannya adalah C, KPU berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, untuk menjadi pasangan calon presiden atau wakil presiden, maka akan dipidana orang tersebut dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Ini berdasarkan pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kita masuk soal berikutnya. KPU bertugas dan berwenang menetapkan kantor akuntan publik untuk, ya jawabannya adalah B, mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye. Oke, selanjutnya kita masuk soal berikutnya. Setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, maka akan dipidana dengan pidana, ya jawabannya adalah A, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Oke, kita masuk soal berikutnya. Tim seleksi yang dibentuk oleh Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU melaporkan seluruh tahapan seleksi kepada, ya jawabannya adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, setiap ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, ketua atau wakil ketua atau anggota BPK, gubernur, deputi gubernur senior atau deputi gubernur Bank Indonesia, serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN ataupun BUMD yang melanggar larangan
untuk tidak ikut dalam kegiatan kampanye, maka akan dipidana, yaitu akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Ini berdasarkan pasal 522 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal berikutnya. KPPS menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPPS menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas pemilu lapangan. Soal selanjutnya, setiap pelaksana peserta atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada masyarakat kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, maka akan dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Ini berdasarkan pasal 523 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke, kita masuk soal selanjutnya. Anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak yaitu 2 kali lipat yang diterima, alias jawabannya adalah B. Soal berikutnya, setiap pelaksana, peserta atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, maka akan dipidana dengan pidana. Jawabannya adalah A. Dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah. Ini berdasarkan pasal 523 ayat kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal berikutnya. Dalam menjalankan tugasnya dalam hal penyelenggaraan tahapan pemilu dan tugas lainnya, KPU memberikan laporan kepada jawabannya adalah A. KPU memberikan laporan kepada DPR dan Presiden. Soal selanjutnya, setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, maka akan dipidana dengan pidana. Jawabannya adalah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Ini berdasarkan pasal 523 ayat ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2070. Oke, kawan-kawan sekalian, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan dapat menambah keilmuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.